Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil bernama Wanaraja, terletak di lereng bukit yang diselimuti kabut pagi, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Ia dikenal sebagai anak yang tekun, sopan, dan penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil, Arya sering duduk di bawah pohon beringin tua di tengah desa, mendengarkan kisah-kisah bijak dari kakek Jatmika, seorang tetua desa yang dihormati. Kakek Jatmika bukan hanya seorang pencerita ulung, tapi juga penjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun. Suatu hari, ketika Arya berusia 17 tahun, ia duduk di bawah pohon itu, termenung. Tatapannya kosong menembus cakrawala, pikirannya penuh tanya. Ia berkata, "Kakek, untuk apa kita hidup kalau semua akan kembali ke tanah? Mengapa kita harus berjuang, kalau semuanya akan berakhir?" Kakek Jatmika menatap Arya dengan mata yang teduh, lalu menghela napas perlahan. "Arya, pertanyaan itu adalah pintu awal dari perjalanan panjangmu. Setiap manusia akan sampai pada saat di mana ia bertanya tentang makna. Itulah yang membedakan kita dengan batu atau pohon. Hidup ini bukan hanya soal bertahan, tapi soal mencari arah dan memberi makna." Arya terdiam. Kata-kata itu menancap dalam hatinya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan di kepalanya. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang gelap, tidak tahu harus melangkah kemana. Namun di saat yang sama, ada nyala kecil di dalam dirinya, seperti lentera yang baru saja dinyalakan. Keesokan harinya, ia menemui ayah dan ibunya. Dengan suara mantap ia berkata, "Aku ingin merantau. Aku ingin mencari jawabanku sendiri." Kedua orang tuanya saling pandang. Mereka tahu, saat itu pasti akan datang. Seperti burung yang harus meninggalkan sarang untuk belajar terbang, Arya juga harus pergi untuk menemukan dirinya. Ayahnya menyerahkan sebuah kotak kecil dari kayu jati. "Ini peninggalan kakekmu. Bukalah hanya saat kau merasa benar-benar tersesat," katanya. Arya menerima kotak itu dengan penuh hormat, menyimpannya di dalam tas kain lusuhnya. Dengan hanya membawa bekal secukupnya, sepasang sandal kulit, dan doa dari orang tuanya, Arya melangkah keluar dari desa. Langkah pertama yang berat, namun penuh tekad. Angin pagi menyambutnya, seperti mengucapkan selamat jalan. Di kejauhan, matahari mulai muncul perlahan dari balik bukit, seolah memberi tanda bahwa hari baru telah dimulai. Perjalanan Arya belum apa-apa. Namun dalam setiap langkah kecilnya, ada harapan besar. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan sana, apakah kegagalan, kesepian, atau ujian yang berat. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa kembali sebelum menemukan makna yang ia cari. Langit mulai memudar saat Arya mencapai kota pertama yang ia temui, sebuah kota kecil bernama Karangjati. Hiruk pikuknya berbeda dengan sunyinya Wanaraja. Di sana, Arya bekerja serabutan. Ia menjadi buruh angkut di pasar pagi, mencuci piring di warung kecil, bahkan terkadang tidur di emperan toko. Namun ia tak mengeluh. Ia percaya bahwa setiap kerja keras akan membawa makna. Di sela-sela waktunya, Arya gemar mengamati orang-orang. Ia menyaksikan pedagang tua yang tetap tersenyum meski dagangannya sering tak laku, tukang becak yang rajin membantu meski tak dibayar penuh, serta anak-anak jalanan yang tertawa riang meski hidup mereka serba kekurangan. Dari semua itu, Arya mulai belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari keberlimpahan, tapi dari hati yang menerima dan bersyukur. Suatu malam, di tengah hujan deras, Arya berteduh di teras masjid tua. Di sana ia bertemu dengan seorang pria tua berpakaian sederhana bernama Pak Syukur. Wajahnya bersinar tenang, dan matanya penuh kelembutan. Mereka berbincang lama. Pak Syukur bercerita tentang masa mudanya yang penuh gejolak, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana ia akhirnya menemukan ketenangan bukan dari dunia luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. "Arya," katanya sambil menatap lekat, "banyak orang mengira bahwa makna hidup itu harus dicari jauh, padahal ia sering bersembunyi di tempat paling dekat, di hati sendiri. Tapi untuk bisa melihatnya,
Kita harus melewati banyak luka, banyak kecewa. Seperti matahari yang baru tampak indah setelah malam yang panjang. Malam itu menjadi titik balik bagi Arya. Ia mulai menulis setiap malam sebelum tidur. Bukan tulisan hebat, hanya catatan harian tentang apa yang ia rasakan dan pelajari. Dari situ, ia mulai mengenali dirinya sendiri, ketakutannya, keinginannya, bahkan kelemahannya. Namun, jalan hidup tak selalu mulus. Setelah beberapa bulan, Arya kehilangan pekerjaan. Warung tempat ia bekerja tutup karena kebangkrutan. Ia pun terlunta-lunta. Tabungannya habis. Ia bahkan sempat kelaparan 2 hari. Di titik itu, ia merasa seperti kembali ke nol. Dalam keputusasaan, ia mengingat kota kecil pemberian ayahnya. Ia membuka perlahan. Di dalamnya hanya ada secari kertas kusam dengan tulisan tangan. Saat kau merasa hancur, ingatlah, benih pun harus pecah dulu untuk tumbuh. Kata-kata di kertas itu mengendap dalam hati Arya, seperti hujan pertama yang menyentuh tanah kering. Benih pun harus pecah dulu untuk tumbuh. Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Perutnya masih kosong, tubuhnya masih lelah, tapi hatinya terasa lebih ringan. Dalam kehancuran, ternyata ia mulai bertumbuh. Dalam keterpurukan, ia mulai memahami bahwa jalan ini memang harus terjal agar langkahnya lebih kuat. Hari-hari berikutnya ia lalui dengan semangat baru. Ia menawarkan jasanya sebagai pengantar barang, membantu ibu-ibu pasar membawa belanjaan, atau sekadar memunguti sampah di area sekitar. Ia tidak lagi merasa hina. Ia mengerti bahwa kerja bukan soal gengsi, tapi soal keberanian bertahan. Suatu sore, ketika Arya sedang menyapu halaman sebuah toko, seorang lelaki muda menghampirinya. Namanya Dion, seorang pemilik usaha percetakan kecil. Dion memperhatikan kerja Arya selama beberapa hari. "Kamu rajin," katanya. "Mau kerja tetap di tempatku?" Tanpa ragu Arya mengangguk. Itu adalah titik terang setelah gelap yang panjang. Dion memperkenalkannya pada dunia percetakan, komputer, desain, mesin cetak. Arya belajar cepat. Ia merasa menemukan dunia baru, dunia ide dan bentuk, di mana kata-kata bisa menjadi karya nyata. Setiap malam, selepas bekerja, Arya melanjutkan kebiasaannya menulis. Namun kali ini, ia mulai menulis cerita-cerita kecil. Tentang hidup, tentang harapan, tentang luka yang perlahan sembuh. Ia menuliskan tokoh-tokoh fiktif, tapi semua berakar dari kenyataan yang ia lihat dan alami. Dion, yang membaca salah satu tulisannya, berkata, "Tulis terus, Arya. Kata-katamu bisa menjadi cahaya bagi orang lain." Dorongan itu menjadi api baru. Arya tidak hanya ingin bertahan hidup, tapi juga ingin memberi arti. Ia menyadari bahwa mungkin, inilah makna yang ia cari selama ini, bukan hanya untuk memahami hidup, tapi untuk membagikannya. Namun, hidup kembali menguji. Suatu hari, Dion terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Usaha percetakan itu ditutup. Arya kehilangan pekerjaan lagi. Namun kali ini ia tidak merasa hancur. Ia tahu luka ini bukan akhir, tapi bagian dari jalan. Ia kembali pada tulisan-tulisannya, kali ini dengan lebih serius. Ia menyusun naskah dari catatan harian dan cerita-cerita pendek yang pernah ia buat. Dalam kesendirian, ia sadar bahwa selama ini, luka-lukanya telah menjadi akar yang menumbuhkan kekuatan di dalam dirinya. Musim berganti. Tahun demi tahun berlalu. Arya kini telah tumbuh menjadi sosok yang berbeda, lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih mengakar. Ia tidak lagi sekadar mencari makna di luar dirinya. Ia mulai menemukan bahwa makna hidup adalah sesuatu yang terus dibentuk, bukan ditemukan seketika. Dengan naskah yang ia susun selama bertahun-tahun, Arya memberanikan diri mengirimkannya ke sebuah penerbit kecil. Ia tak berharap banyak. Namun beberapa minggu kemudian, ia menerima kabar bahwa tulisannya diterima untuk diterbitkan. Bukunya diberi judul, Langkah yang Tak Sia-sia. Buku itu perlahan dikenal banyak orang. Bukan karena gaya bahasanya yang indah atau dramatis,
tapi karena kejujuran yang terpancar dari setiap kalimatnya. Ia menulis dengan hati. Ia menulis dari luka. Dan ternyata, banyak orang menemukan pantulan diri mereka dalam kisah-kisah Arya. Ia pun diundang ke berbagai tempat untuk berbicara. Bukan sebagai tokoh besar, bukan sebagai motivator yang membakar semangat sesaat, tapi sebagai seorang manusia biasa yang pernah jatuh dan bangkit. Ia berbagi tentang bagaimana kesulitan bukan kutukan, tapi panggilan untuk bertumbuh. Tentang bagaimana rasa sakit tidak harus disembunyikan, tapi bisa menjadi bahan bakar harapan. Suatu hari, Arya pulang ke desa Wanaraja. Rambutnya kini mulai memutih, namun matanya tetap menyala. Ia kembali duduk di bawah pohon beringin tua tempat ia dulu bertanya tentang makna hidup. Di sana, anak-anak muda duduk mengelilinginya, meminta cerita. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa yang paling penting dalam hidup, Kak Arya?" Ia tersenyum, lalu berkata pelan, "Yang paling penting bukanlah menemukan semua jawaban, tapi memiliki keberanian untuk terus berjalan, bahkan ketika kau belum tahu kemana arah pasti. Karena dalam berjalan itulah, kita perlahan mengenal diri, mengerti arti, dan akhirnya menjadi cahaya bagi sesama." Matahari senja menyorot dari celah daun-daun beringin. Angin meniup lembut rambut anak-anak itu. Arya menatap langit dan berkata dalam hati, "Perjalanan ini belum berakhir. Tapi aku tahu, setiap langkah yang pernah kuambil, baik yang ringan maupun yang berat, tak ada yang sia-sia."